Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi bersama saya, Rasya Fasyafi, saya dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, program studi rekayasa perencanaan mekanik. Ya, jadi di sini kita akan lanjut ke proyek ke-6, perkenalkan function. Oke, jadi di sini aku menjelaskan singkat apa itu function. Ya, begitu. Jadi aku dari kelompok 4. Pendahuluan. Fungsi adalah kelompok perintah atau kode yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu. Tujuan fungsi adalah agar kode lebih rapi, mudah dibaca, dan bisa digunakan kembali, reusable, tanpa harus menulis ulang. Jadi fungsi ini ibarat kata apa ya, kayak penyimpul, apa sih penyimpul, kayak dia memberikan kemudahan gitu, kayak dia meringkas jadi satu, tapi isinya tuh banyak gitu, kayak isinya tuh bermakna gitu. Lanjut, fungsi biasanya memiliki satu nama fungsi untuk memanggilnya, kedua ada parameter, data yang dikirimkan ke fungsi, yang ketiga ada nilai kembalian atau return, yaitu hasil yang dikembalikan oleh fungsi. Oke, next contoh. Ini contohnya contoh di Python. Kita membuat fungsi, misal def luas persegi sisi, luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, di ini struktur dari fungsi, kita membuat fungsi. Dari sini kita buat memanggil fungsinya. Oke. Def digunakan untuk mendefinisikan fungsi. Sisi adalah parameter yang dikirimkan ke fungsi. Return mengembalikan nilai ke program utama. Terakhir, fungsi ini menghitung luas persegi dengan rumus sisi kali sisi. Oke. Kita lanjut ke praktek di Scratch. Oke. Let's go. Oke, kita lanjut ke penerapan di Scratch. Jadi di sini kan kita ada beberapa kode, kan ada motion, looks, sounds, events, control, sensing, operators, variables, and my blocks. Kita ke my blocks. Oke. Kita ke my block. Tapi sebelum itu saya akan mencontohkan seperti biasa dulu. Maksudnya kayak tanpa my blocks ini. Jadi kayak normalnya seperti apa. Misalnya kita kan kalau mau menjalankan sesuatu kan kayak salah satu gitu kan. Kayak say hello, terus say hello, terus wait 1 second, terus say lagi. Nah, gini. Misal welcome. Nah, kayak gini kan. Cuma di sini kita akan menggunakan fungsi. Ya. Seperti apa? Gimana caranya kita menggunakan fungsi? Jadi untuk main block. Nah, di make a block ini ada beberapa pilihan. Ya. Tapi kita akan nulis welcome user. Kita pakai underscore biar kayak di Python. Nah, seperti ini. Kita tinggal klik OK. Nah, ini udah define welcome user. Nah, oke. Nah, Bang, gimana cara ngaplikasiinnya, Bang? Jadi, di kode yang di bawah start ini, itu kalian taruh aja di blok di fungsi welcome user. Kenapa? Biar kita bisa mendefinisikan kalau welcome user itu isinya tuh blok-blok ini gitu. Kayak kita nggak usah susah bikin apa, kayak nggak usah
ribet-ribet naruh banyak blok gitu, nggak usah panjang-panjang. Kan jadi kan lebih kita play. Hello, welcome. Oke. Kayak oke tetap jalan, tetap lancar, tapi kan kayak ini terlalu banyak gitu kan. Kita akan lebih simpel menggunakan fungsi. Karena ini kita sudah mendefinisikan welcome user ini apa? Fungsi welcome user ini sebagai say hello dan say welcome, maka kita tinggal masukin aja si fungsi ini. Makanya kita play. Tuh. Dia akan isinya tuh sama kayak gini. Jadi kayak ini tuh lebih mempermudah aja gitu, kayak lebih mempermudah iya sih, tapi kayak lebih menyingkat aja, kayak bloknya tuh nggak boros blok gitu, kayak ya udah segini aja gitu. Oke. Nah guys, selain ini, selain di sini kita bisa ngedit ini. Wait, tadi kita edit. Nah, ini bisa kita add an input ya. Nah, kita bisa edit kayak gini ya. Nah, coba ini kita ganti user name. Oke, username. Nah, gimana ini maksudnya gimana kan? Kalian ke operators terus ke join. Terus kita cek hello. Terus ini kita ambil variabel si username ya. Jadi kita bisa nge-greet up kayak nyapa pakai nama seseorang ya. Jadi misalkan kita di sini nulis Bob. Nah, oke. Nah, jadi ya dia bakal nge-greet up gitu, kayak dia bakal nyapa si nama yang kita tulis di sini ya. Di pokoknya di label ini lah, kayak ini ada kolom buat ngisi nama ya. Jadi kita udah mendefinisikan kalau si welcome user ini ada unsur variabel username gitu. Jadi username kita bisa pakai, jadi kita bisa jadi si username itu kayak apa ya, kayak jawaban hasil dari sini ya, yang bisa kita pakai di blok di bawah-bawah sini gitu loh ya. Jadi kayak bisa kita add lah. Nah, di sini kita mau add lagi nih. Kita mau add bentar. Nah, dari sini kalian bisa nambahin banyak parameter gitu, kayak kalian bisa nambahin banyak parameter di sini. Kita lanjut mau nge-add oke guys. Nah, jadi di sini kita jadi di sini kita bakal add input lagi. Kita tulis user age. Nah, di sini kita udah ada variabel baru yaitu user age. Nah, fungsinya apa user age itu? Nah, jadi user age itu kayak kita bisa nambah variabel lagi gitu kan. Kalian bisa nge-add parameter sebanyak-banyaknya di fungsi. Jadi ini kita tambahin lagi user age, terus kalian di sini ketik add join
Nah, di sini kita masukin variable user age. Wait, ya, misalnya kita naruh gitu, coba kita play. Halo Bob. Salah, kita belum ganti ini, sorry. Ini kita ganti you are. Nah, seperti ini, coba kita play. Hello Bob, you are 27, welcome. Jadi seperti itu, kayak kita itu kayak lebih ringkas gitu, kayak kita tinggal ngetik nama yang kita mau, terus sama angka umur gitu, kayak simple aja. Jadi kayak coba ini misal kita umpetin ya. Kayak dalam 2 blok ini kita bisa menggerakkan satu dialog gitu. Halo Bob, you are 27, welcome gitu. Dalam 1 blok ini loh. Yang tadinya kalian harus naruh satu-satu kayak gini loh. Itu sangat ribet sih, kayak ya ini mempermudah lah. Nah, coba kita ganti ini user age, ini username, ini user age. Hello 27, you are Bob, welcome. Oke, jadi kita kayak itu sama aja kayak variable gitu. Kayak kita kayak itu ngikutin apa isi variabelnya gitu. Kayak itu ngikutin apa yang telah diisi di sini. Seperti itu. Dan ini urutannya sama yang misal kayak username dulu, ya berarti di sini berarti kalau username. Misal di sini user age, berarti di sini user age gitu. Oke, jadi di sini saya akan mencontohkan terkait return value ya, return value, pengembalian nilai. Jadi di sini kita buat blok baru, kita buat parameter baru, parameter input, blok name-nya double number. Nah, parameter inputnya kita tulisnya number. Nah, kita akan mendefinisikan ini dengan sebagai return value. Kita akan mengembalikan nilai angka ya. Gimana caranya? Kita ke variabel. Kita buat variabel baru yaitu result. Double number. Nah, ini udah ada variabel baru, kita masukin aja set variable to ini kita set variable to karena ini double number, jadi kita akan pakai kode operators yaitu kode kali. Kita masukin, terus misal ini kita tulis aja di sini kayak variabel apa parameternya kita taruh sini, kita kali 2. Nah, ini bakalan jadi sama kayak ini nih, kayak mana ya, kayak ini nih, kayak itu hasil dari jawaban kita tuh masuknya ke sini, nanti hasilnya kali 2. Coba kita praktekin double number. Misal aku mau naruh angkanya 5, coba kita play. Nah, 10 ya. Si variabelnya udah keluar 10, tapi ini kita tambahin lagi kode say. Ini kita masukin si number.
Oh, ini keluar lagi. Nah, 10. Karena dia 5 dikali 2 kan. Kayak ya udah begitulah. Oke, seperti itu untuk return value. Dan masih ada contoh lagi, yaitu kita misal username deh. Kasih satu contoh lagi. Kita get Nah, kalau di ini kita nggak usah pakai input parameter. Di sini kita taruh sensing s mana s. Oke, s. What's your name? Oke, udah benar. Terus kita variabel, kita set result double number to answer. Ini kita buat variabel baru, result user name. Nah, di sini kita masukin blok get username, terus blok welcome user, terus result username. Jadi di sini dia nyambung ya, kayak ini kita akan mempraktekkan, ini kita akan memakai si blok ini buat nanyain umur, buat nentuin umur. Tapi kita juga bakalan nentuin nama gitu, pakai nama juga. Misal umurnya 19. Oke, coba kita play. What's your name? Russia. Hello, and you are Russia. Welcome. Coba. Nah, ini baru tadi kebalik guys. Ya, ini baru, ini harusnya ini umur di depan dan ini di belakang ya. Jadi username itu Rio, double number itu 10 ya, itu buat user age-nya. Oke, cukup jelas. Dari return value dan parameter dan fungsi, dan kita lanjut ke scope function. Oke guys, jadi di sini sebelum aku masuk ke scope variable, aku bakal kasih contoh sekilas di Python, oke? Nah, jadi di sini ini aku bakal kasih contoh fungsi. Jadi untuk konsepnya sama aja ya. Ini kita ketik def welcome user, terus variable username, user age, terus kita print hello, plus username, plus tanda seru, terus print UR plus str, user age plus titik welcome. Nah, buat welcome usernya ini ada Bob sama aku tambahin Alice ya. Untuk Bob ini nama kita, berarti ini masuknya ke username, dan si 28 ini masuknya ke user age gitu. Simpelnya gitu. Dan sama halnya seperti Alice juga seperti itu.
langsung kita play. Kok nggak mau ke play, guys? Oke guys, jadi di sini kita tadi salah hasil di sini. Oke, kita lihat. Hello Bob, you are 28. Oke, sama seperti di Scratch hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, oke guys, jadi di sini kita lanjut ke contoh return value di Python. Jadi di sini coba kita play. Nah, ini hasil 4. Jadi di sini ada definisi fungsi. Apakah ini ada definisi fungsi? Di sini definisi fungsi, di sini juga ada definisi fungsi. Ya. Jadi si double number ini akan memanggil fungsi double number, ya, dan dia bakal nge-return number ini, nge-return number 2 ini buat dikali 2. Dan dia akan balik lagi ke sini dan akan menghasilkan 4. Oke, gitu singkatnya, oke. Oke, teman-teman, kita masuk ke scope variable, ya. Jadi di sini aku akan ngejelasin singkat aja, bener singkat ya. Jadi kan di sini kan ada banyak fungsi nih, ada 4 fungsi ya. Dan di sini ada variabel. Oke, ada variabel. Nah, kalau misal aku mau ngeprint variabel username, nah, ini tuh bakalan error, guys. Kenapa error? Karena si username ini itu dia variabel lokal, itu variabel milik si welcome user welcome user, yang dimana variabel ini hanya bisa dilakukan oleh si fungsi ini. Jadi kita kalau mau ngeprint ya kita ngeprint si fungsinya ini, guys. Kalau kita ngeprint si variabel ini itu nggak bakal kedetek, nggak bakal terbaca dan bakal error dari sini nih, undefined name username ya. Jadi nggak bakal ketemu gitu karena dia tuh ini di dalam lingkup si fungsi, dan ini lokal ya, variabel lokal. Ya seperti itu, paham? Oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut ke project inti. Jadi di sini kita itu project yang bernama grades. Oke, school grades ya. Project school grades. Oke, ini kita buat file baru aja. Ya. Jadi di sini kita akan membuat project school grades ya. Pertama yang akan kita lakukan adalah kan kita mau membuat grades ya, kelas. Oke, misal kita buat variabel, buat list dulu. Listnya itu grades. Nah, tapi di sini kita tulisnya delete of all grades. Ini kita start. Nah, ini kita masih belum bisa apa-apain. Jadi kita harus buat fungsi dulu ya. Kita buat fungsinya yaitu
get grades from user. Nah, udah. Oke. Nah, variabel fungsinya kita masukin set ini, set variabel. Kita buat dulu variabelnya as for grade. Kita set ke as for grades. Ini kita ganti true. Terus kita ke control, pilih repeat until. Terus kita ke s. Kita ketik next grade. Nah, di repeat until ini kita taruh join. Salah. Bukan join. Ini tulis false. Dan kita masukin variabel as for grades. Oke, terus kita buat lagi variabel grade. Terus kita set ini. Kita setnya ke grade. Terus kalian taruh answer. Kalian ambil block if else, taruh sini. Terus di if-nya kalian taruh variabel set as for grades benar to false. Ini kita ganti false. Terus if-nya kita ganti kita tambahin ini. Kita taruh variable grade dan kita ganti -1 ya. Terus kita ambil lagi block if else. Oke, kita ambil lagi block if else. Terus di if ini kita taruh operator ini terus ini lebih dari wt. Kita taruh grade, kita ganti -1 juga. Ini juga kita taruh, tapi ini itu si grade itu lebih kecil dari 11. Jadi nggak boleh sampai 11. Kenapa gini? Karena kita berarti kita harus oke, kita lanjut dulu baru saya jelasin. Ini kita add grade. Kita taruh variable grade. Salah. Tulis. Terus ini kita taruh save and wait. Ini kita tulis please provide a grade between 0 and
and 10. -1 to stop. Wait, make that 2 seconds. Okay. Nah, di sini kan udah jadi nih. Nah, ini kenapa sih -1 sama 11? Karena grade-nya itu harus lebih dari -1. Jadi dimulainya dari 0 dan selesainya tuh di 10 karena ini grade-nya itu terakhir kurang dari 10, berarti 0 sampai 10 ya kan? Sama seperti yang aku bilang di sini. Please provide a grade between 0 and 10. Okay? -1 to stop. Nah, di sini buat kita ngejalanin, kita harus manggil si fungsi ini di sini. Nah, coba kita play. Ini kita input aja ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya. Jadi tuh kayak ini tuh bakal ngulang-ngulang terus dengan dia itu sampai kita ngetik kurang dari 0 atau kita lebih dari 10 ya. Seperti itu. Oke. Ya, oke. Untuk tambahan di sini aku akan menambahkan block say. Terus kita ke join, kita ke operator, terus kita klik join ini. Ini buat kata-kata akhir setelah kita mengakhiri si perhitungan grade ini. Ini kita ketik you given. Ini kita ke variable, terus ke ini line of grade. Terus kita tulis grade. Nah, di sini kita bisa play. Nah, kita misalnya aku mau 2, 4, 7, 9. Kalau kita ingin mengakhiri, kita ketik -1. You've given 5 grades. Nah, ini udah keluar hasilnya. Oke. Itu masih contoh simple awal ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke guys, di sini kita mau lanjut lagi ya. Di sini kan udah buat kayak gini. Nah, di sini kita akan membuat satu hal lagi, yaitu kita menambahkan if di sini. Ya, kita menambahkan if, terus ini di bawah sini. Kita masukkan say, terus wait. Stop all. Nah, di sini di if-nya ini kita masukin operators yang sama dengan ini. Terus kita masukin line of grades sama dengan nah. Oke, jadi kita play misal next grade bisa -1. Salah. Ini kita ganti dulu, sorry. You have not given any grade. Bisa kita mau -1. You have not given any grades.
karena kan di sini kan minimal grade itu kan 0 ya. Jadi muncul kata you have not given any grade. Oke. Jadi kita bisa bilang kalau dari sini kita tuh bisa buat nilai minimum dan maksimum. Nah, selanjutnya kita akan membuat nilai minimum dan maksimum, oke? Lanjut. Nah, oke teman-teman, jadi di sini aku akan menambahkan, aku akan membuat fungsi minimum, oke? Untuk kita bisa kayak kita bisa memunculkan dari beberapa grades itu minimum berapa, maksimum berapa, dan average-nya berapa, oke? Jadi sini kita buat dulu my box. Compute list oke, kita ke variabel, kita naik ke variabel, kita tulis minimum dan index. Oke, kita set minimum di sini to list add one item one of grade. Nah, terus kalian masukin set index to 1. Terus ke control, ini kalian repeat. Terus kalian masukin line of grades. Terus kalian masukin ini block if. Kalian masukin block change. Ini ganti index. Terus ini kita join. Terus kita masukin item mana item. Item. Ganti ini itemnya ini kita masukin index. Item index of grades minimum. Terus kalian ke set, kalian ambil set ini, kalian ganti ke minimum. Terus ininya item, kalian isi lagi dengan index dan jadi oke. Seperti ini. Coba kita tes ya. Aku mau tes ini benar apa enggak. Ayo mari kita tes. Oke, kita masukin bloknya. Compute list minimum. Coba kita start. Next grade 2 3 4. You given 3 grades. Oke. Oke, jadi di sini kita salah. Ini harusnya kita tulis number list. Ini kita masukin parameter input yaitu number list. Nah, harusnya seperti ini guys. Oke, nah kayak gini. Dan ini kita masukin list grade. Nice. Coba kita ulang. Next grade 2 3 4 5.
Oke, tadi ada kesalahan teknis, coba kita ulang. Misal di sini kita play ulang. So, next grade-nya 2, 3, 4. Udah selesai. Nah, di sini kita udah tahu udah berhasil karena di sini tertera minimumnya itu 2 dan benar minimumnya itu 2. Ya, kita benar walaupun tidak diberikan tidak di notice di di sini ya di sini, tapi minimumnya udah kelihatan kalau ini 2 gitu. Coba kita lanjut ke nilai maksimum. Nah, kita buat lagi blocks compute this maximum. Kemudian add input parameter input, terus number list. Oke. Ini oke. Di sini kalian set maksimum. Kita buat dulu deh variable maksimum. Kita ganti maksimum to item kalian ke set, ganti index to 1, terus ke repeat, ganti line of terus control if, terus kalian masukin pokoknya sama kayak yang si minimum itu. Cuman ini bedanya ini itemnya itu harus lebih besar dari maksimum. Kita masukin index di maksimum. Udah, terus kita set maksimum to itemnya, taruh index. Oke, benar. Kita taruh sini. Nah, udah jadi ya guys ya si blok maksimum. Coba kita tes. Kita taruh grades. Coba next grade 3, 4, 7, 8. Wait, maximum 2. Are you kidding me? Oh, salah. Kita ini enggak. Coba lagi. 2, 3, 4. Nah, di sini udah jelas ya. Maksimum itu 4 dan minimum itu 2. Benar karena di sini blok-bloknya udah benar ya. Pokoknya penerapannya sama lah. Oke. Kita lanjut ke yang average. Mana ya?
Average ini berarti rata-rata ya. Ini agak beda cara ngisi fungsinya. Bisa kita buat fungsi lagi, compute list average. Kita masukin parameter input lagi, number list. Oke, kita taruh sini. Nah, ini kita ngeset, kita buat variable sum. Kita set sum to 0, terus set lagi index to 1, terus kalian ke control, terus kalian repeat. Nah, di sini kalian masukin length of grade, change lagi, cuman ini salah, ini change for sumnya, ini change for indexnya. Dan di change sumnya ini kita masukin item, kita masukin variable index, dan paling akhir kita set average-nya. Kelihatan. Kita buat dulu ya, average. Di sini tuh kalau ini kita taruh ini berarti sum dibagi dari line of grade, jadi ada berapa grade-nya. Okay. Salah. Nice. Oke. Okay. Ini udah bisa kita praktekin. Coba kita masukin ini compute average, terus kita masukin variable list grade. Coba kita play. Ini berantakan banget. Nah, ini semua nggak usah, minimum maximum grade. Nah, ini kita tiga aja nih, minimum, maksimum, dan average. Oke, grade misalnya kita mau 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berhenti. You've given 5 grades. Ini udah lihat maksimumnya itu 6, minimumnya 2, dan average-nya 4. Berarti average rata-rata 4, oke? Ya, seperti itu. Mungkin. Nah, oke, kawan-kawan, di sini ada tambahan lagi. Ini biar kita bisa mempraktek jadi kayak si kucing ini bisa ngomong berapa gitu, minimumnya, max-nya, average-nya berapa gitu. Jadi kayak tertera lah, nggak cuman di sini doang gitu. Yang cerita 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini langsung keluar gitu, minimumnya 2, average-nya 8, maksimumnya 8, dan average-nya 5, rata-rata 5. Jadi ya begitulah. Berarti minimum grade itu 2, maximum grade itu 8, average grade-nya itu 5 gitu. Jadi kayak begitu. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, ini selanjutnya saya mengerjakan project grades di Python. Oke, jadi saya akan sedikit
menjelaskan ke kalian. Jadi di sini untuk kode-kodenya bisa kalian ikutin seperti ini ya. Yang pertama itu ada def get grades from user, terus kalian masukin grades-nya. Ya pokoknya ini sama seperti Scratch nih yang ini. Pokoknya fungsi ini, fungsi get grades from user, kalian buat fungsinya, terus kalian masukin gini. Pokoknya persis ya kayak gini ya. Nah, oke, terus selanjutnya kita buat fungsi compute list minimum ya. Terus isi dari fungsinya itu ada variabel minimum, terus variable minimum sama dengan number list, terus for number in number list, if number kurang dari minimum sama dengan number. Terus kita ada fungsi compute list maximum ya. Jadi ini isinya sama seperti maksimum, pokoknya isinya sama seperti fungsi di minimum. Terus selanjutnya ini ada average, ada fungsi average yaitu fungsi rata-rata. Selanjutnya ada grades, get grades from user bla 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 bla, if len grades sama dengan 0, print you not given any grade, okay? Jadi kayak ya sama seperti yang di sini. Ya kalau misalkan dia itu kurang dari 0 itu berarti dia enggak tidak memiliki kelas. Terus kalian print min asar minimum, max asar maksimum, average asar average. Oke, langsung aja lah kita play, oke? Kita play. Next kita, misal saya mau 2, terus saya mau 3, saya mau 4, saya mau 5, saya mau 6, saya mau 7, saya mau 8, dan saya mau 9. Dan saya mau ada di sini, kita min 1 biar selesai. Nah, ini muncul ya sama kayak di sini konsepnya. Ini muncul listnya ada 2, 3, ini list grade-nya, list kelasnya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. You've given 8 grades, jadi ada 8 grades ya totalnya. Terus minimumnya itu 2, oke bener, minimumnya 2, maksimumnya 9, oke bener. Dan average-nya adalah 5.5, itu 5,5. Ya, jadi fungsi ini sebenarnya kayak mempermudah lah, mempersingkat untuk kita bukan mempersingkat, kayak dia tuh kayak merangkum ya, pokoknya merangkum suatu langkah jadi sebuah fungsi yang lebih singkat gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Oke, saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah, fungsi adalah bagian penting dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu secara efisien. Fungsi membuat program lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mengurangi pengulangan kode. Dengan fungsi, program menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah dikembangkan. Oleh karena itu, penggunaan fungsi sangat membantu dalam pembuatan program yang terorganisir dan mudah dipelihara. Ya, benar apa yang saya bilang tadi. Jadi fungsi itu berfungsi untuk dia itu kayak kelihatan lebih rapi gitu, kayak lebih tidak membuang banyak kode gitu, kayak ngetik banyak-banyak gitu. Oke. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.